Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka acara workshop pada hari ini akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Dr. Insinyur Ferry Rusgiarto MT, yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Manufakturing Bapak Adi Ganda Putra STMT, yang saya hormati Ketua LPPM Ibu Dr. Ance Murniati SSI MSI, yang saya hormati Kapuslit LPPM dan Kapus Pengmas LPPM Unjani, dan juga yang saya banggakan seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara workshop strategi penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 2 Oktober 2020, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Adit kami persilahkan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Dr. Insinyur Ferry Rusgiarto MT, kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Saryono MSI, narasumber kita pada kesempatan kali ini, Ketua LPPM Unjani beserta jajaran, Dekan Fakultas Teknologi Manufaktur Unjani beserta jajarannya, Wakil Dekan 1, 2, 3 Fakultas Teknik, dan Ibu Bapak dosen di lingkungan Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Manufaktur, serta di lingkungan Unjani, karena saya lihat ada teman lama saya, Pak Iing Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pagi. Segala puji
bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan kesempatan sehingga pagi ini kita dapat berkumpul pada acara workshop strategi penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meskipun secara daring. Kita patut bersyukur pada Allah atas kesempatan ini. Selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prof. Saryono. Terima kasih Pak Prof. Yang sudah berkenan berbagi ilmu dan kiat-kiat dalam kesempatan ini. Bapak Profesor Saryono selain reviewer nasional, beliau juga adalah salah satu perumus panduan penelitian dan Pekmas di Kemenristek BRIN. Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Manufaktur bekerja sama dalam pelaksanaan acara ini dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen di lingkungan Fakultas Teknik maupun Fakultas Teknologi Manufaktur dan Unjani secara keseluruhan. Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya proposal penelitian dan Pekmas yang dibiayai dengan dana eksternal. Hal ini merupakan satu rekognisi itu atau pengakuan eksternal atas kualitas penelitian dan Pekmas dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi. Kami melihat bahwa dosen-dosen di lingkungan Fakultas Teknik maupun Fakultas Teknologi Manufaktur maupun di Unjani secara keseluruhan ini mempunyai potensi yang tinggi dalam penelitian, Pekmas, bahkan inovasi sebenarnya. Sehingga acara ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang direkognisi atau diakui begitu ya oleh pihak eksternal baik nasional maupun internasional. Harapannya nanti penelitian-penelitian yang didanai oleh eksternal nasional maupun internasional dari Unjani semakin meningkat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Saryono. Terima kasih Prof. Atas waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau yang cukup padat. Rekan-rekan dosen yang berkenan hadir, serta rekan-rekan panitia yang sudah berupaya sehingga acara ini bisa terlaksana. Kami atas nama panitia mohon maaf atas segala hal yang mungkin kurang berkenan atau hal-hal yang masih banyak perbaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari acara ini. Selamat mengikuti workshop strategi penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani kepada Ibu Dr. Ance Murniati SSI MSI, kami persilahkan. Tes, mohon kedengar nggak suara saya? Mohon maaf, kedengar nggak suara saya? Sudah, Prof. Kedengar, Bu. Dengar, Bu. Baik, Bu. MC, mohon maaf, kedengar. Terputus-putus suaranya, Bu. Oh iya. Pada hari ini kita berbahagia dan salam sehat, salam sejahtera dan buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di tengah pandemi
COVID-19 ini, alhamdulillah kita bisa menyempatkan untuk bisa bersilaturahmi Fakultas Teknik, terutama di Universitas Jenderal Ahmad Yani, dalam kegiatan workshop ya, penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pada saat ini izinkan saya untuk menyapa semuanya yang hadir pada hari ini. Yang pertama yang saya hormati yaitu Bapak Dekan Fakultas Teknik, yaitu Pak Ferry. Selamat pagi Pak Ferry. Selanjutnya yaitu, ya terima kasih. Selanjutnya dari Fakultas Teknik Dekan FTM ya, Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Bu. Ya, terima kasih juga untuk para wadek juga ya, para wadek 1, wadek 2, wadek 3 dari Fakultas Teknik juga Fakultas Teknologi Manufaktur. Para ketua jurusan juga yang pada hadir pada saat ini, tentunya para dosen dari Fakultas Teknik dan Fakultas Teknik Manufaktur di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini juga saya mau menyapa Bapak Kapuslit ya, Bapak Kapuslit hadir ya pada saat ini. Pak Wibowo, kebetulan beliau juga Fakultas Teknik ya. Selamat pagi Pak Wibowo. Selanjutnya Pak Iing ya dari Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat ya. Selamat pagi Pak Iing. Dan ini khusus sekali ya, selamat datang kepada, mohon maaf diterakhirkan nih Prof. Saryono, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Bu. Prof. Saryono untuk bisa menyempatkan dan hadir di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi mungkin udah yang kedua kali ya Prof ya. Yang sebelumnya kami undang di LPPM, terus jadi beliau itu kepakarannya jadi tidak di penelitian dan pengabdian masyarakat saja, tetapi Prof. Saryono juga pernah menjadi narasumber atau pembicara di bidang kemahasiswaan. Mungkin nanti Prof bisa lebih menjelaskan lagi gitu. Karena walau bagaimanapun sebuah penelitian atau pengabdian masyarakat ini adalah memang pengabdian dan penelitian dosen, tetapi diwajibkan untuk terintegrasi dengan mahasiswa. Sehingga topik-topik itu sangat berkorelasi ya, seperti itu. Dan tentunya akan meningkatkan poin untuk perankingan di Unjani ini, baik di LPPM, akreditasi dari Fakultas Teknik sendiri, terutama di prodi-prodinya. Nah, sebagai akademisi, tentunya dituntut berkomitmen menjalankan Tridharma perguruan tinggi ya, dan satu dharma itu adalah pengajaran, tetapi dua dharma itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan, walaupun nanti akan berdampak ke dharma satu, yaitu pengajaran. Jadi penelitian dan pengabdian masyarakat itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau memang Bapak Ibu sudah keren di penelitian, tetapi pengabdian masyarakatnya tidak diimplementasinya, saya rasa itu belum bisa menjalankan dalam dua dharma tersebut. Nah, selanjutnya kalau memang bisa diimplementasikan dalam pembuatan buku ajar, berarti sudah menjalankan tiga dharma. Jadi update-update dari riset Bapak Ibu bisa Ibu implementasikan dalam sebuah buku ajar. Dan sebagai tindak lanjut dari sebuah penelitian, tentunya adalah sebuah luaran. Jadi luaran yang tadi itu sebuah artikel yang semestinya untuk dipublish di sebuah jurnal baik nasional maupun internasional. Karena akan berdampak nanti ke pengembangan karir dosen. Nah, penelitian yang memang sudah bisa
sebaiknya memang harus dipilih itu. Nah, selanjutnya dalam hal ini ada info yang informal dari beberapa WAG KLPPM, sehingga teman-teman Unjani mungkin nanti sama Prof. Saryono disampaikan apa betul apa tidak gitu ya. Tapi saya sudah koordinasi sama Prof. Saryono dan beberapa pakar dari reviewer Dikti bahwa kegiatan bahwa untuk submit proposal di tahun ini adalah ini sudah proposal eksternal. Jadi Bapak Ibu sudah terlatih di proposal dalam penelitian internal di Unjani, dan seperti yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik, potensi yang dimiliki oleh teman-teman di Unjani ini sangat tinggi. Jadi kalau dibentuk oleh Prof. Saryono ini akan lebih kebentuk lagi untuk sebuah proposal, selain penelitian internal juga penelitian dan pengabdian masyarakat eksternal. Jadi mohon bantuannya Prof untuk bimbingannya untuk bisa membantu kami, potensi-potensi dari teman-teman kami bisa dieksplorasi. Nah, ya terima kasih Prof. Jadi jangan lupa bahwa suatu penelitian atau terutama penelitian harus ada sebuah luaran. Jadi penelitian tidak cukup hanya dokumentasi laporan penelitian, tetapi ada sebuah dan ini nanti akan Jenderal Ahmad Yani juga versi. Jadi kami sudah menginventarisir beberapa teman-teman yang memang belum. Nanti kami memang dari FPPM akan mengejar bola membantu Bapak Ibu untuk bisa punya akun Sinta dan selalu update itu di Google Scholar-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, Prof. Saryono yang saya hormati, akhirnya kepada peserta selamat mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga dengan setelah mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Fakultas Teknik, mudah-mudahan di tanggal 13 ini Prof kami bisa bertambah untuk proposal yang akan diusulkan melalui FPPM. Terutama pengabdian masyarakat itu masih sedikit dan mohon diberikan pengabdian masyarakat itu agak susah ya seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Prof. Saryono, terima kasih sekali lagi. Ya, salam hormat kepada Prof. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat dari perkataan yang kurang tepat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Ance atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami memulai ke acara inti pada pagi hari ini, izinkan kami selaku panitia untuk mengabadikan momen melalui dokumentasi yang akan dipandu oleh Ibu Tiara Aryani Putri ST. Kepada Ibu Tiara kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Andini. Bapak dan Ibu partisipan sekalian, dimohon untuk berkenan mengaktifkan video. Proses dokumentasi dilakukan dengan screenshot. Proses dokumentasi dimulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Saya lanjutkan ke halaman 2. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir 1, 2, 3.
Baik, proses dokumentasi telah selesai dilakukan. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara, Ibu Andini, saya persilahkan. Ya, baik Bapak dan Ibu yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah acara inti dari workshop hari ini, yaitu penyampaian materi mengenai strategi penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya acara workshop pada hari ini. Moderator pada pagi hari ini adalah Ibu Dr. Putu Teta Prihartini Ariyanti, STMP. Beliau merupakan dosen tetap jurusan Teknik Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan bidang keahlian Teknik Kimia dan atau Teknologi Membran. Dengan riwayat pendidikannya yaitu lulus S1 dari Institut Teknologi Negeri Malang pada tahun 1997, kemudian lulus S2 dari ITS Surabaya pada tahun 2002, dan terakhir beliau lulus S3 dari ITB pada tahun 2016. Dalam 5 tahun terakhir ini, beliau telah mempublikasikan 14 artikel dalam seminar internasional dan jumlah publikasi artikel ilmiah internasional sebanyak 23 jurnal. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Dr. Putu Teta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Andini yang telah memperkenankan saya selaku moderator untuk melanjutkan acara ini. Izinkan saya pertama kali menyapa terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu dosen dari Fakultas Teknik dan juga Fakultas Teknologi Manufaktur, dan juga mungkin ada beberapa dosen di sini dari fakultas lain. Terima kasih telah berkenan hadir pada acara pagi ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik dan juga Bapak Dekan Fakultas Teknologi Manufaktur, yang terhormat Ketua LPPM, Kapuslit dan juga Kapus Pengmas yang telah hadir, dan juga hormat saya kepada narasumber kita pagi ini, Profesor Saryono. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti acara workshop atau bimbingan teknis dengan tema strategi penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti kita ketahui bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan dua dharma dari Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh para dosen dalam menjalankan tugasnya. Dan tentu saja sebelum proposal tersebut diterima untuk didanai, para dosen tentunya harus melalui tahap pengusulan proposal penelitian. Dan untuk menulis proposal, tidak hanya sekedar menulis proposal saja, tapi tentu ada panduan yang harus diikuti dan juga substansi keilmuan yang harus diulas dalam proposal tersebut. Dan untuk itu, pada acara pagi ini kami mengundang narasumber yang pakar di bidang tersebut, yaitu Profesor Dr. Saryono MSI, dan izinkan saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu karena jika tidak kenal maka tidak sayang. Dan baik, ini CV-nya sudah ditampilkan. Beliau memiliki bidang keahlian biokimia atau bioteknologi umum, dan beliau menempuh pendidikan sarjana di Kimia FMIPA Universitas Riau dan lulus pada tahun 1988. Beliau melanjutkan studi magister di bidang biokimia di Institut Teknologi Bandung, dan dengan bidang yang sama beliau juga menyelesaikan studi S3 di Universitas Padjadjaran pada tahun 2002, yang berlanjut dengan postdoktoral di Rich University Groningen pada tahun 2011. Dan pada saat ini beliau menjabat sebagai dosen tetap jurusan kimia di FMIPA Universitas Riau, dan saat ini juga beliau menjabat sebagai tim pakar dari Ditlitapmas Dikti DRPM Kemenristek BRIN dari tahun 2005 hingga sekarang. Dan saat ini publikasi kinerja beliau dalam 5 tahun terakhir adalah memiliki riset sebanyak 14
riset, kemudian publikasi sebanyak 25, dan telah menjadi pembicara di workshop-workshop sebanyak 160 kali. Hebat ya, Prof. Kemudian, dan untuk sesi pertama ini, ya, untuk sesi pertama beliau akan menyampaikan materi penulisan proposal penelitian, dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan Prof. Saryono untuk memaparkan materinya. Silakan, Prof. Baik, Bu Teta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba buka PPT-nya. Ya. Oke. Baik, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dekan Teknologi Manufaktur, Universitas Unjani, Ibu Ketua LPPM, Ibu Ance, yang kayaknya pertama kali mengundang saya ke Unjani, jadinya keterusan ini. Terima kasih Bu Ance. Ibu Bapak Wakil Dekan, Kapuslit, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, dan tentunya rekan-rekan sejawat sesama dosen yang hadir pada hari ini. Senang sekali bisa bertemu walaupun secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka berdiskusi tentang bagaimana penulisan proposal penelitian sesuai dengan skema yang ada di DRPM. Saya rasa momennya tepat karena tadi Ibu Ketua LPPM sampaikan, ya betul, mudah-mudahan minggu depan itu sudah pembukaan proposal baru. Dan momennya juga sangat tepat lagi, kemungkinannya call proposal tahun ini itu ada agak terbatas karena mungkin dengan era COVID ada pengurangan dana dan segala macam. Dan tentunya dengan kondisi itu kompetisi akan semakin ketat. Dengan semakin ketat kompetisi, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa membuat proposal lebih baik sehingga kita bisa menang di kompetisi tersebut yang insya Allah nanti di akhir tahun atau awal tahun depan itu sudah mulai direview. Tapi rencana informasi terakhir itu sekitar Desember itu sudah direview, dan call proposalnya juga tadi disampaikan oleh Ibu Ance tidak lama, hanya 2 minggu saja, dan kemungkinan besar tidak ada penambahan waktu. Ini pertama kali terjadi di DRPM atau di Digitamas. Kalau dulu dikasih waktu 1 bulan, diminta perpanjang tambah lagi 15 hari. Kalau untuk saat ini karena keterbatasan dana, seleksi akan ketat. Juga waktu call proposalnya juga akan dipatok hanya 2 minggu saja informasinya. Sementara seperti itu, ini jangan akan dulu karena belum secara resmi muncul dari DRPM, tetapi untuk internal kita agar kita mempersiapkan proposal lebih lengkap, lebih sempurna sebelum hari H-nya. Sehingga begitu hari H-nya kita tinggal langsung input saja lagi ke Simlitamas. Menyambung apa yang disampaikan Ibu Ance tadi, tertera itu adalah resume dari SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana Tridharma itu merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Masing-masing 9 standar. 9 standar pengajaran, 9 standar penelitian, dan 9 standar pengabdian masyarakat. Di mana dikatakan di situ, antara Dharma 1, 2, dan 3 tidak bisa dipisahkan, atau merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maknanya apa? Dalam panduan dikatakan bahwa penelitian itu yang ada di tengah seyogianya, tadi juga sudah diulas oleh Bu Ance, berdampak kepada akademis. Apakah itu dalam bentuk publikasi, dalam bentuk buku ajar, atau dalam memperkaya bahan pengajaran kita di kelas. Jadi bagaimana penelitian itu sedemikian rupa berdampak secara akademis. Dan juga penelitian itu diharapkan dan sangat didorong untuk berdampak kepada sosial ekonomi, dalam hal ini adalah pengabdian masyarakat. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, FT tadi, bahwa di Unjani sepertinya kan potensinya besar. Artinya secara internal, kompetensi dosen, jumlah dosen itu potensinya besar.
Dan saya lihat ini juga merupakan suatu peluang yang besar kalau kita bisa kemas bersama. Kenapa dikatakan peluang yang besar? Selaku Fakultas Teknik adalah suatu fakultas ilmu terapan yang sekarang ini stressingnya DRPM itu adalah mendorong hilirisasi dan inovasi suatu riset. Dan kondisi saat ini kita sudah paham semua bahwa kita sudah nomor 1 publikasi di ASEAN. Artinya apa? Kalau kita lihat dari kelompok skema itu adalah di kelompok penelitian dasar. Publikasi itu luaran wajib di penelitian dasar. Dan memang faktanya sekarang jumlah peneliti Indonesia itu numpuknya di dasar. Untuk mulai tahun ini, Kementerian ingin mendorong hilir terapan pengembangan. Bahkan nanti akan ada direktorat khusus yang akan menangani masalah ini. Sehingga potensi ini yang ada di FT ini bisa dimaksimalkan sehingga ikut berpartisipasi ke hilirisasi riset. Nah, oleh sebab itu akan baik barangkali bagi Unjani tidak hanya di FT coba dipetakan. Saat ini itu teman-teman yang sudah berada di level TKT 3 itu ada berapa peneliti sih sebetulnya? Setelah didapatkan datanya, bagaimana yang ada di TKT 3 ini didorong untuk naik ke terapan. Berikutnya, teman-teman yang sudah berada di TKT 6 saat ini itu ada berapa orang sih sebetulnya? Sehingga sedemikian rupa, secara kelembagaan bagaimana mendorong ini naik ke 7, 8, 9. Karena problem di kita sekarang adalah bahwa penelitian itu makin kehilir, makin sedikit proposalnya, makin tidak ada pengusulnya malah. Ya, malah di pengembangan itu tahun lalu saya katakan pernah juga di sini hanya 300-an proposal dan setelah review yang bisa didanai palingan juga 10 proposal, sedikit sekali. Jadi bagaimana mendorong potensi yang dikatakan tadi itu untuk sedemikian rupa memang kebijakan penelitian juga menuju suatu inovasi dan hilirisasi program riset. Baik, Ibu Bapak. Saya lanjutkan ke materi. Langsung saja karena kita ke sekarang klinik atau BIMTEK proposal. Kalau kita lihat anatominya proposal yang sekarang dengan metode Simlit-Takmas, pengusulan secara online ini adalah kira-kira demikian. Nah, yang pertama di situ ada identitas proposal. Identitas proposal ada nomor identitas, ada judul, ada bidang fokus, tema, topik. Ini kan ada kolom-kolom ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu online dengan Simlit-Takmas. Ada skema apa, SBK-nya berapa, TKT-nya, penelitian, identitas pengusul mulai dari ketua dan anggota, identitas mitra, luaran wajib dan luaran tambahan, rencana anggaran. Nah, ini kolom-kolom ini sepertinya mudah untuk diisi. Tetapi tetap saja setiap tahun ada kelemahan di sini yang berdampak kepada penilaian. Nah, tahapan-tahapan ini dibuat sedemikian rupa oleh DRPM dan juga dari tahapan-tahapan inilah muncul borang penilaian oleh reviewer. Itu yang perlu disadari. Tidak hanya sekedar menulis yang ada di sini, tetap ada nilainya. Jadi, lakukanlah pengisian identitas proposal itu selengkap mungkin, sedetail mungkin sesuai yang diminta. Judul oke, nggak ada masalah judul. Bidang fokus itu perlu ditulis tema dan topik. Karena apa? Karena pertanyaan pertama pada review proposal pada substansi yang ditanya itu keterkaitan riset Bapak Ibu dengan bidang fokus, dengan restra, dengan PRN. Nah, kalau ini tidak diisi, tentunya nilainya akan kosong. Padahal proposalnya belum dibaca. Skema penelitian, ada dasar, ada terapan, ada pengembangan, dan ini berkaitan dengan SBK pembiayaannya. SBK dasar, SBK terapan, SBK pengembangan, dan ini sinkron dengan TKT-nya.
Kalau TKT 1, 2, 3 dia di dasar, 4, 5, 6 dia terapan, 7, 8, 9 dia pengembangan. Nah, pengukuran TKT itu menentukan, SBK menentukan skema. Oleh sebab itu, ukurlah TKT itu dengan cermat dan tepat. Karena kalau pengukurannya salah, akhirnya penelitian itu berada di kamar yang salah, sehingga akan direview dengan borang yang berbeda dari yang sebenarnya. Pastilah nilainya akan rendah. Contoh, ada banyak tahun lalu itu skema itu mestinya masih di dasar penelitiannya. Tetapi akibat kurang cermat mengukur TKT, dia pindah ke terapan. Nah, saya pernah tanya ke peneliti, kenapa bisa loncat ke terapan? Ada yang mengatakan, ya ngisinya ya asal saja. Ada yang mengatakan sengaja untuk dipindahkan ke terapan karena melihat di SBK dana terapan lebih tinggi dari dasar. Ada yang berpikiran TKT makin besar, makin lolos. Nah, itu semua tidak benar, Ibu Bapak. Tidak benar. Jadi TKT itu adalah alat ukur untuk menentukan posisi riset, dasar, terapan, atau pengembangan. Setelah didapatkan posisi riset, juga untuk menentukan SBK, pendanaannya. SBK dasar, SBK terapan, SBK pengembangan. Jadi sekali lagi, ukurlah TKT itu dengan cermat. Dan jangan ada di dalam hati kita seperti era zaman dulu. Saya ingin hibah bersaing, saya ingin ke Stranas, saya ingin ke penelitian dasar. Kalau sekarang bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan hasil pengukuran TKT. Jadi TKT lah yang menentukan kita berada di skema dasar, di skema terapan, atau di skema pengembangan. Oke. Jadi sekali lagi, kalau dia salah kamar, yang semestinya dasar masuk ke terapan, proposal itu nanti akan direview dengan borang yang berbeda. Karena borang penilaian dasar dengan borang penilaian terapan itu berbeda. Oke. Nah, ini salah satu perbedaan yang ada di edisi 12. Kalau sebelumnya, itu hal-hal seperti ini masih dimaafkan pada saat desevaluasi. Dimaafkan saat desevaluasi. Kenapa? Karena ada nanti seminar proposal. Akhirnya, di seminar proposal terjadi dialog antara reviewer dengan peneliti. Dengan edisi 12, dengan menggunakan sistem proposal dengan tersistem, bukan lagi unggah PDF seperti dulu, tidak ada lagi seminar proposal. Jadi begitu proposal direview, itu sudah final. Akhir dari review itu lolos, tidak lolos. Didanai atau tidak didanai, itu saja. Oleh sebab itu, paradigma lama itu tolong dihilangkan gitu ya. Karena masih banyak saya ketemu dengan peneliti itu, ya sudahlah nanti diperbaiki. Nggak bisa begitu, nanti dia akan gugur. Karena di review dengan borang yang berbeda. Jadi borang penelitian dasar berbeda dengan borang penelitian terapan. Sehingga nanti itemnya tidak klop, nilainya akan rendah. Kalau nilai akan rendah, tentunya kemungkinan didanai akan kecil. Karena penilaian di DRPM itu berdasarkan ranking dan jumlah dana yang tersedia, bukan passing grade. Tahun ini juga persaingan akan ketat. Kenapa persaingan ketat? Kalau kita kalkulasi dana tahun ini saja, sekitar 1 triliun, ada penundaan proposal lama, sekitar 400 juta tahun depan, artinya dana tahun depan itu sudah dipotong 40 juta, 400 juta, sehingga sisanya lagi yang digunakan untuk proposal baru. Nah, artinya apa? Persaingan akan ketat. Nah, kita bisa berusaha, paling tidak hal-hal teknis seperti ini kita bisa perbaiki dengan baik sehingga tidak mengurangi nilai di sini. Toh ini bukan masalah ilmiah ada di dalam konten proposal. Baik, identitas pengusul juga begitu Ibu Bapak. Jadi di situ ada ketua, ada anggota, dan dituliskan lengkap keahliannya dan perannya di dalam penelitian itu. Dan ini juga sering dianggap tidak penting, padahal ini juga akan nanti dilihat korelasinya di substansi usulan. Ada di situ metode. Urgensi adanya anggota dalam metode itu. Apa maksudnya? Ada penelitian yang sebetulnya memerlukan keahlian X, tetapi tidak ada di tim.
sehingga melemahkan di metode. Misalnya teman-teman pendidikan membuat model pembelajaran secara daring dengan menggunakan metode yang menggunakan IT segala macam. Tetapi dilihat di anggotanya tidak ada orang ahli IT. Dilihat metodenya memerlukan orang IT, di situ akan lemah. Demikian juga orang IT yang ingin membuat suatu alat pendeteksian suatu penyakit, tetapi di dalamnya tidak ada orang ahli kesehatan. Tapi begitu reviewer melihat di metode memerlukan ahli kesehatan, itu akan lemah, Ibu Bapak. Itu yang dimaksud tadi, identitas pengusul itu dituliskan lengkap, dan selama ini dianggap itu tidak penting. Ya sudah, ditulis saja, tidak akan dilihat. Bukan tidak akan dilihat, ada nanti. Reviewer itu mencocokkan antara lembar identitas dengan substansi. Berikutnya mitra. Mitra peneliti. Mitra peneliti itu pada penelitian dasar, boleh ada mitra, boleh tidak ada mitra. Mitra pada penelitian dasar adalah mitra pelaksana riset. Apa itu mitra pelaksana riset? Misalnya saja kita melakukan suatu riset di Injani yang memerlukan radioaktif analisisnya. Sementara kita tidak punya fasilitas itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bermitra dengan Batan, misalnya. Atau apa namanya itu ya, yang dekat kebun binatang itu dulu. Untuk melaksanakan riset di sana karena memerlukan radioaktif. Itu mitra pelaksanaan riset. Dan untuk di era sekarang, bermitra dengan lembaga terkait, karena sekarang sudah ada di Ristek, ada LIPI, ada BPPT, dan segala macam. Itu adalah sesuatu nilai yang plus juga, kalau dengan bermitra itu meningkatkan kualitas dan produktivitas sebuah riset. Yang disebut dengan riset konsorsium. Dan itu didorong sekarang, karena memang berbagai perguruan tinggi kita, mungkin di Unjani nggak ada masalah, karena ada di Jawa, dekat ITB, dekat 4, tapi bagi yang di luar Jawa barangkali banyak fasilitas yang tidak tersedia, dan sekarang dibuka peluangnya untuk bermitra dengan berbagai instansi, misalnya LIPI, BPPT, dan segalanya. Dan boleh ya untuk itu semua. Dan mitra yang dimaksud penelitian dasar adalah mitra pelaksanaan riset agar risetnya lebih berkualitas, lebih tuntas, lebih sempurna, lebih bisa menghasilkan publikasi yang lebih baik, dan seterusnya. Ada mitra untuk skema terapan. Mitra untuk skema terapan itu diharapkan adalah calon pengguna hasil riset. Calon pengguna hasil riset. Apa maknanya di sini? Misalnya kita membuat suatu teknologi. Mau dikemanakan arah teknologi itu? Gitu ya. Kita lihat di luar sana mitra siapa kira-kira, tren pasar bagaimana. Ya. Kalau sekarang katakanlah kalau bidang saya lah katakan begitu, saya meneliti zat bioaktif untuk suatu antibiotik atau anti jamur, anti bakteri misalnya. Sekarang ini produk hasil riset saya kemana arahnya? Nah, saya bermitra dengan perusahaan farmasi. Orang farmasi katakan lebih bagus sekarang kayak hand sanitizer. Karena apa? Karena potensinya besar di sana. Kompetisinya juga masih terbuka lebar gitu ya. Jadi yang sudah bermain di situ belum terlalu banyak, sementara pasarnya makin tinggi dan seterusnya. Sehingga kita dalam membuat suatu riset, tetap saya senyawa bioaktif, tetapi diarahkan ke produk untuk menghasilkan hand sanitizer, kira-kira begitu. Jadi di terapan itu diperlukan mitra untuk kita berdiskusi, mengarahkan suatu produk sesuai dengan tren pasar, sesuai inovasi yang diperlukan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan mitra pada skema terapan. Jadi sangat diharapkan di sini mitra yang dicari itu, yang digandeng itu, yang benar-benar memiliki roadmap riset atau roadmap industri sesuai dengan apa yang kita kembangkan. Nah, sekali lagi kelemahan juga yang terjadi di skema-skema itu, mitra itu hanya kertas satu lembar, hanya untuk syarat administratif. Syarat administratif.
Sedangkan mitra itu tidak diulas di latar belakang, tidak muncul di metode, tidak nampak di state of art, sehingga juga akan mengurangi nilai. Oke. Padahal mitra yang diharapkan di tempat itu adalah mitra yang mampu mengarahkan riset itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar, arah menuju suatu inovasi, dan seterusnya. Oke. Ada lagi mitra di skema pengembangan, atau mitra di skema LPDP misalnya. Adalah suatu mitra yang akan memanfaatkan atau mengkomersialisasikan produk hasil riset itu. Itu yang dimaksud dengan mitra di pengembangan. Nah, sebetulnya dari konsep penelitian yang kita buat, di panduan yang kita buat, pada saat bermitra di terapan, ini sudah terjadi dialog, komunikasi, sedemikian rupa selama 3 tahun, dan di tahun berikutnya masuk ke pengembangan, mitra ini sudah mau langsung berkontribusi, karena di pengembangan itu diminta kontribusi 10% dari dana. Nah, kalau ini bisa dilakukan, biasanya mitra ini akan mau kontribusi tidak hanya 10%, bahkan lebih. Dan saya ketemu itu, penelitian seperti itu, masalahnya di Indonesia belum banyak. Dia bisa mau investasi di atas 30%, karena sudah lihat, karena selama 3 tahun sudah ikut. Dan dia sudah kebayang itu keuntungan itu. Ya. Jadi, mitra pengembangan adalah mitra yang akan mengimplementasikan, yang akan menghilirisasikan, dan yang akan mengkomersialisasikan produk hasil riset tersebut. Berikutnya, luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib tentunya disesuaikan dengan roh masing-masing skema. Kalau dia penelitian dasar, luaran wajib adalah kategori publikasi jurnal internasional, buku hasil riset, 3 proceeding terindeks, dan 3 book chapter terindeks. Per tahun, bukan selama periode. Jadi per tahun itu boleh menjanjikan jurnal internasional berreputasi, atau buku hasil riset, atau 3 proceeding terindeks, atau 3 book chapter. Bahasanya atau boleh pilih salah satu. Itu untuk skema dasar. Untuk skema tambahannya silakan Bapak Ibu mau apa. Bisa paten, bisa juga kalau luarannya sudah jurnal internasional, luaran tambahannya Ibu Bapak buat buku bisa. Dan luaran tambahan nanti akan ada insentif tambahan. Sedangkan untuk terapan tentu diminta produk hasil riset yang ber-KI, yang sudah diuji, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya adalah rencana anggaran belanja. Yang sering muncul di proposal sejak tahun lalu, sejak di edisi 12, edisi 2 visi adalah luaran wajib yang ada di atas, di kolom atas, di bagian state luaran wajib, itu berbeda yang ada di anggaran. Atau di luaran wajib itu dijanjikan jurnal internasional 1. Di anggaran ada dana untuk jurnal internasional 1, tambah proceeding 3, kali 20 juta, 60 juta, dari mana datangnya? Padahal tidak ada dijanjikan di sini. Nah, setelah dilihat, peneliti ingin menghabiskan dana ini semua. Dana masih berlebih, tambahkan saja, yang gampang ditambahkan seminar internasional 3 kali, gitu ya, jurnal sekarang ditambahkan, padahal tidak dijanjikan. Itu sering muncul. Ya. Oleh sebab itu sinkronkanlah apa yang di sini ada di luaran dan sinkronkan ada di anggaran. Oke, supaya dia matching dan itu dengan mudah bisa dilihat oleh reviewer begitu. Dan anggaran jangan lagi membuat copy paste tahun pertama, copy paste tahun kedua, copy paste tahun ketiga. Di edisi 12 kontrak sudah multi tahun. Harus real seperti kebutuhan real dari metode yang Bapak Ibu janjikan. Nah, ini paradigma lama juga. Kalau dulu sebelum edisi 12 itu dimaafkan Ibu Bapak hal-hal seperti itu. Kenapa dimaafkan? Karena sekali lagi akan ada seminar proposal. Ketemu antara peneliti dengan reviewer. Di situ terjadi dialog. Ini harus dirubah, ini harus dirubah. Kalau sekarang kan tidak, desevaluasi selesai. Nah, kalau itu masih dilakukan, itu akan nilainya akan rendah.
mengurangi nilai. Memang tidak langsung digagalkan itu proposal, tapi nilainya akan rendah pada poin tersebut. Dan nanti akumulasi di sini sudah kena nilai, di sini kena nilai, di sini kena, akhirnya nilainya jadi rendah, dan pada saat penetapan kita akan tidak lolos atau tidak didanai. Yang sering dijumpai lagi Bapak Ibu pengalaman itu, misalnya di sini Bapak Ibu janjikan luarannya jurnal internasional, di anggaran lain lagi macam-macam. Nanti di ringkasan luarannya lain lagi, di latar belakang lain lagi. Jadi bingung reviewernya gitu. Jadi ini mestinya harus sinkron ke sininya juga. Ya. Oke, baik. Itu kisi-kisi di identitas proposal. Berikutnya substansi pengusulan. Ini sesuai dengan template. Tentunya semua sudah punya ya template ini ya. Di situ ada ringkasan, ada kata kunci, latar belakang, tinjauan pustaka, metode, jadwal, dan seterusnya. Nah, ini tinggal diikuti saja. Apa yang ditulis di ringkasan itu, apa yang diminta, latar belakang apa yang diminta. Dan sampai sekarang itu masih berbeda itu Bapak. Apa yang diminta lain, yang ditulis lain. Kesan saya adalah proposal yang tidak lolos diusulkan kemana-mana, pasang saja di sini, nggak mau begitu. Karena setiap proposal yang diajukan ke pemberi dana itu memiliki cara dan mekanisme yang berbeda. Walaupun mungkin dulunya Bapak ajukan, Ibu Bapak kan ke LPDP, masukkan langsung ke sini nggak bisa karena kisi-kisinya beda. Perlu dirubah dan disesuaikan. Walaupun kontennya itu juga. Oke, jadi tinggal diikuti saja apa yang ada di sini. Nanti ini mungkin kita akan bahas detail setelah ini. Berikutnya ada komponen biodata. Ya. Ada komponen biodata. Ketua pengusul dan anggota pengusul. Nah, ini mungkin sudah saya pernah sampaikan juga pada saat Keunjani awal tahun lalu ya, bulan Maret kalau nggak salah. Saya ingat betul itu, karena terakhir saya naik kapal terbang itu dari Bandung ke Pekanbaru itu, dari bandara yang jauh sana itu ya, malam-malam. Itulah terakhir saya naik pesawat, sampai sekarang nggak pernah lagi naik pesawat itu Bapak, karena sudah ada wabah pandemi ini. Oke. Biodata ketua pengusul dan biodata anggota pengusul. Kelemahan di biodata ini adalah, lihat di profil Ibu Bapak, sudah pernah saya sampaikan juga di Unjani, yaitu peran dan URL-nya nggak jelas. Padahal kalau itu tidak ada, nilai biodata itu jadi nggak ada. Dan lebih konyol lagi adalah, kalau itu tidak ada, pasti nilai Ibu Bapak akan rendah. Karena apa? Dengan cara daring seperti ini, 40% atau 35-40% penilaian proposal itu ada di biodata. Dan tahun lalu juga 40% proposal itu gugur karena biodata yang tidak lengkap. 40% gugur di administrasi tahun lalu. Gara-gara biodata nggak lengkap. Nggak lengkap apa? Peran dan URL-nya nggak ada ditulis. Nah, kalau peran URL nggak ada, reviewer tidak akan nilai itu proposal, itu biodata. Karena apa? Dia tidak tahu. Reviewer itu harus tahu peran Bapak Ibu di dalam jurnal itu penulis pertama atau penulis koresponden. Itu perlu tahu. Itu baru ada nilainya. Nah, bagaimana dia tahu kalau di dalam profil Ibu Bapak nggak ada? Oh, dia cari. Ya, saya coba cari sendiri itu. Satu jurnal saya butuhkan 15 menit. Bayangkan kalau proposalnya 100. Dan kita dikasih waktu terbatas oleh DRPM. Sehingga itu dianggap tidak ada saja. Padahal sebetulnya ada. Oke. Dan ada lembar persetujuan lembaga, ini untuk memudahkan Bapak Ibu, memudahkan Ibu Bapak, tidak perlu menunggu Ketua LPPM tanda tangan basah, dan juga memudahkan Ketua LPPM bisa otorisasi jarak jauh, karena persetujuan secara online. Baik. Nah, kalau kita lihat pengelompokannya, ini masih saya tulis skema pedoman edisi 12 revisi. Karena edisi 13 belum ada. Infonya baru akan launching nanti tanggal 5. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah skema edisi 12 revisi itu tidak berbeda dengan skema yang ada di edisi 13 nanti. Persis seperti ini,
Cuman ada satu penambahan skema kerjasama di kategori penugasan. Nah, kalau dia penugasan itu kan bukan kita yang mengusulkan, tetapi DRPM yang menugaskan sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi akan ada satu skema penugasan lagi, jadi akan 4 skema penugasan, yaitu skema kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sedangkan skema yang kompetitif nasional dan desentralisasi itu tetap Ibu Bapak. Tetap Ibu Bapak. Ya. Ada skema kategori penelitian kompetitif nasional. Kita kelompokkan yang nasional itu 1, 2, 3, ini kompetitif nasional secara bebas. 4, 5, 6 ini disebut dengan kompetitif nasional tetapi untuk meningkatkan kapasitas riset di perguruan tinggi. Kapasitas riset di perguruan tinggi. Saya bahas dulu. Yang nomor 4 mula itu adalah untuk teman-teman dosen yang berada di klaster binaan dosen muda atau dosen yang maksimum lektor yang ada di klaster binaan. Ada namanya dosen pemula. Ada skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, ini magang. Dosen yang berada di klaster binaan atau madya di perguruan tinggi yang lebih maju dengan kepakaran yang lebih baik. Jadi magang dosen junior ke dosen senior di universitas yang lebih maju. Jadi meningkatkan kapasitas. Ini meningkatkan kapasitas. Yang nomor 6 itu adalah skema peningkatan kapasitas riset institusi pasca sarjana. Di situ ada tesis magister, ada disertasi doktor, ada pasca doktor, dan ada PMDSU. Jadi 4, 5, 6 adalah peningkatan kapasitas riset. Yang nomor 4 saya ulangi untuk dosen junior di klaster binaan. Yang nomor 5 adalah dosen junior di binaan dan madya, magang di perguruan tinggi yang lebih maju. Sedangkan yang nomor 6 untuk mahasiswa pasca sarjana. Sedangkan yang 1, 2, 3 itu adalah kompetisi nasional riset. Semua klaster, semua perguruan tinggi di Indonesia boleh berkompetisi di sini. Kelompoknya dasar, terapan, dan pengembangan. Jadi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan secara nasional dikompetisikan untuk semua perguruan tinggi di Indonesia. Kisi-kisinya, perguruan tinggi di Indonesia yang mengusulkan skema kompetitif nasional itu harus mengacu ke Rencana Induk Riset Nasional RIRN yang diturunkan menjadi prioritas riset nasional 9 bidang fokus tahun ini, tahun 2020, tahun 2024, nanti kita lihat. Jadi, skema penelitian dasar, terapan, dan pengembangan itu harus mengacu ke RIRN yang diturunkan lagi menjadi PIRN, Prioritas Riset Nasional 2020-2024. Ini sepertinya sepele, Ibu Bapak, dan banyak dilupakan oleh peneliti yang membuat proposal. Ya. Padahal pertanyaan pertama pada borang penelitian, apakah dia dasar, apakah dia terapan, apa dia pengembangan, adalah keterkaitan riset itu dengan RIRN, dengan PRN. Bapak Ibu coba bayangkan kalau itu Bapak tidak state di latar belakang. Nilainya akan kosong itu. Ya. Walaupun satu baris ataupun satu kalimat mengatakan riset ini nyantolnya di prioritas mana. Perlu diulas sedikit di latar belakang. Ya. Jangan tidak diulas. Itu yang saya katakan, copy paste dari proposal mana saja, masukkan ke sini, ke DRPM. Sementara ada kisi-kisi ini yang tidak dibuat atau terlupakan. Padahal itu ada nilainya. Baik. Skema dasar, skema terapan, skema pengembangan juga ada di kategori desentralisasi. Namanya dasar unggulan perguruan tinggi, terapan unggulan perguruan tinggi, dan pengembangan unggulan perguruan tinggi. Aturan mainnya sama dengan nasional. Persyaratan sama dengan nasional. Misalnya untuk penelitian dasar nasional,
untuk penelitian dasar desentralisasi, aturan mainnya ketua pengusulnya S3 asisten ahli, S2 lektor plus 2 artikel. Itu syaratnya. Apa yang membedakan kompetitif nasional dengan desentralisasi? Yaitu mengacunya ke Renstra perguruan tinggi. Kalau yang nasional dia mengacu kepada RIRN, kalau yang desentralisasi mengacu ke bidang unggulan yang ada di Renstra perguruan tinggi. Jadi kalau mau masuk ke unggulan perguruan tinggi, Bapak Ibu tolong dibaca dulu Renstranya. Setelah dari Renstra, lihat bidang unggulannya. Setelah dari bidang unggulannya, kemana penelitian Ibu Bapak menyantolnya. Sekali lagi dengan cara lama, ini dimaafkan pada saat des evaluasi. Dan nanti diingatkan pada saat seminar proposal. Nah sekarang ini tidak ada lagi seminar proposal. Nah saya ingat betul dengan zaman dulu itu, begitu peneliti disuruh seminar, skema unggulan perguruan tinggi ditanya, ini ngacunya ke bidang unggulan apa di Renstra perguruan tinggi Bapak Ibu? Dia malah bingung, Renstra itu apa ya? Jadi dia nggak tahu Renstra perguruan tingginya sendiri di bidang penelitian nggak tahu. Apalagi bidang unggulannya. Nah sekali lagi kalau itu tidak ada di dalam proposal, padahal poin pertama penilaian substansi itu adalah pertanyaannya keterkaitan riset ini dengan Renstra. Dan di dalam batang tubuh proposal diminta kaitannya dengan bidang unggulan yang ada di Renstra. Nah kalau tidak diulas, poin itu akan kosong nilainya, Bu Bapak. Oleh sebab itu, baca dengan cermat panduan. Ya. Kategori penelitian penugasan nggak perlu lah ya. Ini ada konsorsium riset unggulan perguruan tinggi. Ini penunjukan dari DRPM berdasarkan keunggulan yang ada di sebuah perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi A, B, C digabung satu dengan syarat TKT sudah 6 sehingga nanti 3 tahun sudah menghasilkan produk yang terimplementasi, dikomersialisasi dan segala macamnya. Ada kajian kebijakan aktual, ini adalah suatu penunjukan juga oleh kementerian apabila diperlukan untuk mengkaji sebuah kebijakan. Apakah kebijakan yang akan diambil ataupun kebijakan yang sudah berjalan agar memiliki landasan akademik yang kuat. Ada skema World Class Research, dan ini menarik, skema World Class Research tahun lalu itu dianggarkan 2 tahun lalu ya dianggarkan oleh Pak Oki itu waktu itu sekitar 200 judul. Setelah disaring di se-Indonesia, bukan disaring, tidak dicari peneliti Indonesia yang layak karena ini syaratnya adalah peneliti yang pernah publish di Q1. Ternyata hanya ada 154. Jadi nggak keserap dananya sekitar 30% lebih ya, 35%. Tetapi begitu tahun kemarin dianggarkan 200, orang Indonesia langsung melejit. Yang tadi nggak cukup 200 menjadi 700 yang tampil di Q1. Jadi orang Indonesia itu sebetulnya sangat hebat Ibu Bapak. Sehingga terpaksa lagi seleksi proposal itu. Karena jumlah dana tidak sesuai dengan jumlah orang yang layak untuk publikasi di sini. Jadi artinya begitu dikasih peluang, itu orang Indonesia tuh langsung tancap gas, yang tadinya nggak sampai 200 peneliti Indonesia yang pernah publikasi di Q1, 1 tahun berikutnya jadi 700 Ibu Bapak. Luar biasa. Dan akan ada penambahan satu skema yaitu kerjasama luar negeri ataupun kerjasama dalam negeri, konsorsium. Baik, itu kira-kira pengelompokan skema di edisi 12 revisi dan mungkin tidak akan berubah di edisi 13 yang sebentar lagi akan muncul. Ini bidang fokus riset 2020-2024. Jadi ada 9 bidang fokus. Waduh, nanti saya bisa nggak cocok nih dengan 9. Nggak, ada yang nomor 9 itu untuk bidang sapu jagat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bidangnya nggak ada yang cocok 1 sampai 8, pilih yang 9, pasti masuk. Karena disebut bidang riset lainnya. Oke, ini khusus untuk yang nasional ya.
untuk yang kompetitif nasional. Tetapi kalau untuk yang desentralisasi, sekali lagi tadi Bapak Ibu lihat di Renstra. Di Renstra itu ada bidang unggulan dan ada tema unggulan. Ini bidang fokus, karena sekarang ada era COVID, maka penelitian-penelitian yang mengangkat isu COVID akan ada nilai plus-plus lah. Nah, ini beda dengan tahun lalu. Kalau di tahun lalu isunya GESI, Gender Equality, Social Inclusion. Sekarang adalah COVID. Bukan berarti menghilangkan yang 9 ini. Mungkin dari yang 9 ini ada yang stressing ke COVID, gitu maksudnya. Misalnya sosial humaniora tetapi membahas masalah COVID. Nah, nanti setelah direview, dalam penetapan itu akan menjadi perhatian oleh DRPN. Ya, ini kembali lagi ke tadi saya katakan bahwa memang ada skema dasar, skema terapan, skema pengembangan, tetapi Bapak Ibu menetapkan apakah itu ada di dasar, ada di terapan, ada di pengembangan, ukurlah TKT-nya dengan baik dan cermat. Saran saya, ukurlah TKT-nya dulu secara offline sebelum Bapak online dengan SIM Mas. Sehingga pada saat online tinggal input saja. Sebab kalau dia salah kamar, nanti akan di-review dengan borang yang berbeda, nanti nilainya akan berbeda. Contoh, untuk penelitian dasar itu luarannya kan publikasi di jurnal, proceeding atau buku. Ya, proceeding atau buku. Sedangkan untuk yang terapan diminta produk. Jadi pertanyaannya apakah penelitiannya ada produk, padahal penelitiannya masih dasar. Ya, sehingga ini perlu dicermati. Oke, berikutnya. Nah, setelah dapatkan TKT, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan SBK. Apakah TKT-nya penelitian dasar? Tentunya masuk SBK dasar. Apakah penelitian terapan? Masuk ke SBK terapan. Penelitian pengembangan masuk ke SBK pengembangan. Nah, di SBK pengembangan itu ada di yang tahun ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tahun 2019. Di sini ada besaran dananya, yaitu batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui pada saat pengusulan untuk sebuah penelitian. Jadi ada PMK, di situ ada SBK, di SBK nanti ada bidang fokus, ada pangan, ada kesehatan, ada ICT dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Bisa lanjutkan. Nah, SBK ini bisa digunakan untuk luaran wajib. Untuk luaran wajib. Ya, boleh. Untuk luaran wajib atau luaran tambahan. Nah, ini bedanya dengan yang lama. Kalau yang lama itu hanya untuk luaran wajib saja. Nah, sekarang SBK itu dana anggaran riset itu bisa digunakan untuk luaran wajib atau luaran tambahan. Maksudnya adalah Bapak Ibu bisa mengeluarkan anggaran dari SBK itu untuk mendapatkan luaran wajib, katakanlah di sini publikasi, dana untuk publikasi misalnya proofreading, penulisan artikel dan segala macam. Tetapi juga bisa digunakan untuk luaran tambahan, misalnya Bapak menjanjikan luaran tambahan itu paten. Untuk mendapatkan sebuah paten, prosesnya apa saja itu bisa dimasukkan anggarannya di situ. Dan untungnya lagi, kalau luaran tambahan ini terrealisasi, Bapak juga Ibu dapat insentif tambahan dari riset itu, biaya tambahan. Dan ini langsung ditransfer ke rekening Ibu Bapak. Artinya, ada luaran wajib, ada luaran tambahan, boleh digunakan SBK atau dana yang ada di sini untuk mendanai keduanya ini. Dan kalau ini terrealisasi, nanti akan ada insentif. Nah, cobalah ditulis insentifnya, karena tahun lalu insentif itu tidak terserap, Ibu Bapak. Dari 40 miliar yang terserap hanya sekitar 50% karena tidak banyak teman-teman yang mengusulkan luaran wajib yang layak. Atau banyak yang mengusulkan tapi tidak terrealisasi, sehingga dananya tidak terserap. Kita lihat kisi-kisi panduan
saya rasa ini sudah juga pernah saya sampaikan di Unjani, tapi sekilas saja coba kita lihat lagi. Tadi saya katakan ada penelitian dasar, ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah, penelitian dasar atau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi ini muncul setelah kita mengukur TKT. Kalau TKT-nya 1, 2, dan 3 berarti masuk ke riset dasar. Sehingga SBK-nya SBK penelitian dasar. Durasinya 2-3 tahun. Siapa yang boleh mengusulkan? Untuk penelitian dasar yang kompetitif nasional, boleh semua pengusul. Jadi binaan, utama, mandiri boleh. Tarung bebas se-Indonesia. Tetapi kalau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, hanya Madya, Utama, dan Mandiri saja. Yang sudah masuk klaster saja. Karena yang belum masuk klaster, yang binaan belum ada dana desentralisasi. Sedangkan Madya, Utama, dan Mandiri sudah ada dana desentralisasi. Cuman pengalaman yang saya lihat selama ini adalah hampir semua perguruan tinggi tidak bisa menyerap maksimum dana desentralisasi itu. Karena proposalnya tidak masuk. Bahkan ada satu perguruan tinggi di Utama, saya pernah lihat, saya pernah mau naik ke sana, nggak satu pun penelitinya lolos dana desentralisasi. Artinya dana dialokasikan ke Utama ini katakanlah hampir 10 miliar, nggak satu pun dapat diambil. Karena ngambil dananya tidak dengan ditransfer ke rekening, tetapi diambilnya dengan proposal. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Persyaratannya apa? Ketua pengusul S3, asisten ahli, dan S2 lektor. Ketua pengusul memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi anggota 1-2 orang. Luarannya adalah 1 artikel di jurnal internasional terindeks di database bereputasi atau 1 buku hasil penelitian BER ISBN atau 3 proceeding terindeks pada database bereputasi atau 3 book chapter terindeks pada database bereputasi. Boleh atau. Tetapi Bapak Ibu, walaupun ini atau, pada saat penulisan proposal coba dipikir betul Bapak Ibu mau pilih yang mana. Jangan nanti setelah pendanaan pindah ke yang lain. Kan atau boleh pindah-pindah, bukan begitu. Karena sulit merubahnya di sistem, karena sudah terekod di Simlitmas. Penelitian terapan atau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Penelitian terapan nasional boleh semua ikut. Tetapi kalau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, hanya perguruan tinggi yang sudah masuk klaster yang boleh ikut. Madya, Utama, Mandiri. Karena sudah ada dana desentralisasi. Nah, begitu Bapak Ibu mengukur TKT 456, dia akan masuk ke penelitian terapan. Apakah itu nasional ataupun unggulan perguruan tinggi. Kita yang pilih kalau begitu, ya. Dan nanti dia akan pendanaannya dilihat di SBK penelitian terapan pada Peraturan Menteri Keuangan 127 tahun 2019. Luarannya durasinya 2-3 tahun, dan pengusulnya sama dengan dasar tadi. S3 asisten ahli, S2 lektor, memiliki 2 artikel terindeks pada database bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi. Kalau ini tidak punya, boleh diganti dengan KI, berstatus minimum terdaftar. Kalau tidak ada artikel, ya. Dan penelitian ini sudah diwajibkan adanya mitra. Anggotanya 1-2 orang. Baik, itu yang terapan. Oh ya, luarannya adalah 1 produk iptek sosbud yang dapat berupa metode, blueprint, rupa, sistem kebijakan dan seterusnya dari atau teknologi tepat guna yang dilindungi KI di tahun pertama. Nah, bayangkan kalau risetnya masih riset eksploratif, kan susah mendapatkan ini ya. Di tahun kedua, dokumentasi hasil uji coba produk. Ya, di tahun ketiga tentunya dilihat hasil uji coba di tahun kedua ini perkembangannya. Ya. Karena untuk uji coba ini bisa lama bisa cepat begitu. Kita lanjutkan ke skema. Oh ya, ini ada penjelasan dari tahun lalu, pengalaman tahun lalu. Di sini penjelasannya 2 artikel itu terindeks di database bereputasi itu bisa di jurnal atau proceeding karena disebutnya artikel bukan jurnal.
Jurnal Nasional Terakreditasi yang dimaksud adalah peringkat 1 dan 2, Sinta. Boleh digantikan dengan KI untuk terapan, tapi KI yang dimaksud adalah KI yang terkait dengan usulannya, bukan KI dari disertasi, tesis, skripsi. Ini kejadian benar Ibu Bapak, lalu kreatif tuh teman-temannya, Sibling Tamas bisa ditipunya. Jadi makalah di KI kan padahal nggak ada hubungannya dengan risetnya. Jadi KI yang dimaksud adalah KI yang berhubungan dengan riset yang diusulkan. Ada penelitian pengembangan. Pengembangan ada nasional dan juga ada unggulan perguruan tinggi. Ini skema, dananya besar, proposalnya sedikit sekali. Oleh sebab itu perlu didorong ke arah ini. Durasinya harus 3 tahun. Pengusulnya tentunya kalau yang nasional boleh semuanya, tetapi kalau yang unggulan perguruan tinggi hanya untuk yang klaster, Madya, Utama, dan Mandiri. SBK-nya SBK pengembangan. Ketua pengusulnya sama, asisten ahli atau S2 lektor, memiliki 5 artikel bedanya. Kalau di dasar terapan tadi 2, di sini diminta 5 artikel. Dan ketua pengusul memiliki status KI, terdaftar atau granted, yang related dengan usulannya. Dan di sini juga sudah harus memiliki mitra investor dan anggota 1-3 orang. Oke. Luarannya, tahun pertama Purwarupa laik industri dan dokumen hasil uji coba dari lingkungan terbatas dari teknologi, seni, dan budaya. Jadi sudah ada produk yang laik industri yang sudah diuji coba di lingkungan terbatas. Sedangkan di tahun berikutnya adalah kelayakan uji coba di lingkungan yang sebenarnya. Sedangkan di tahun ketiga diharapkan sudah sampai ke feasibility studies untuk penerapannya dan sudah ada bisnis plan-nya. Mohon maaf, Punya Prof. semua skema itu ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi, Prof. Oke, sudah selesai Bu Deta. Saya gabung dengan pengabdian, boleh ya? Bu Deta? Nanti di materi kedua sebetulnya, Prof. Oh gitu, baik. Ya, Ya. atau mungkin kisi-kisi penulisannya mungkin itu. Oke, nanti dipisah saja ya. Baik, sedikit lagi. Ya, jadi ada luaran tambahan juga peluang diisi di sini, bisa publikasi misalnya kan kalau di sini kan kita kayak produknya ya di sini dibuat publikasi di luaran tambahan misalnya jurnal internasional bereputasi itu kan kalau kita lihat di SBK-nya, di PMK-nya sekitar 50 juta ya per artikel ya. Oke, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, saya nggak tahu ada dengar-dengarnya untuk tahun ini belum di call ya. Tesis magister ini adalah skema untuk Bapak Ibu yang punya bimbingan S2. Jadi syaratnya pembimbingnya mempunyai anak bimbingan S2 1 orang. Luaran wajibnya artikel yang dimuat di jurnal internasional bereputasi atau proceeding internasional terindeks. Ini sesuai dengan apa? SNPT Bapak Ibu, SNDikti, ketentuan SNDikti. Jadi ketua pengusulnya syaratnya dia punya anak bimbingan itu saja. Dan dia bergelar doktor. Nah ini disertasi doktor, syaratnya tentunya Bapak memiliki anak bimbingan S3 dan sudah pernah publikasi di 2 jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden dan memiliki 1 orang mahasiswa S3. Nah, luaran wajibnya tentunya 1 jurnal internasional bereputasi di mana penulis pertamanya adalah mahasiswa Bapak Ibu, mahasiswa S3-nya, sedangkan penulis korespondennya adalah ketua tim promotornya. Ini PMDSU, ini adalah penugasan pasca doktor untuk dosen senior yang memerlukan tenaga peneliti level S3. Jadi peneliti senior ditandai dengan H-index di atas 3 untuk eksakta, dan di atas 2 untuk sosial. Dan boleh mendapat atau mengajak doktor muda yang doktor muda ditandai dengan maksimum untuk melaksanakan riset. Luaran wajibnya 1 jurnal internasional bereputasi dan 1 konferensi internasional terindeks bereputasi. Oke, saya rasa ini penjelasan sedikit ya. Misalnya ringkasan, ini contoh saja.
Ringkasan itu 500 kata, berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Jadi kan jelas di sini Ibu Bapak yang diminta, tetapi masih saja di proposal yang kita baca tidak termaktub apa yang diminta ini. Tentunya nilainya jadi rendah. Jadi kita tinggal tulis apa yang melatar belakangi usulan itu sehingga penting untuk dilakukan. Tujuannya cara bagaimana, ukuran dan TKT-nya berapa. Ya, tinggal diikuti ini saja. Demikian juga dengan latar belakang. Jelaskan latar belakangnya dari permasalahan yang akan diteliti sehingga urgensi penelitian itu, pentingnya riset itu akan kelihatan. Dan pada bagian ini perlu diuraikan tentang spesifikasi khusus terkait skema. Ini maksudnya spesifikasi khusus itu kalau dia kompetitif nasional dasar, mengacunya ke PIRN apa dan seterusnya. Kalau dia desentralisasi mengacunya ke Renstra dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan spesifikasi khusus terkait dengan skema. Tinjauan pustaka itu menggambarkan state of the art dan peta jalan penelitian. Nah, yang sering muncul lagi Bapak Ibu, di peta jalan beda, di latar belakang beda lagi. Yang lebih konyol lagi, kalau kita lihat penelitian itu di roadmap-nya sudah dilakukan tahun lalu, tetapi di atas mau dikerjakan lagi tahun ini. Itu sering muncul di proposal dan itu akan melemahkan nilai, Ibu Bapak. Jadi kalau ada bagan atau apa boleh ditambahkan karena jumlah katanya hanya 1000. Mungkin ada yang bertanya, nih katanya benar-benar nggak diterapkan oleh reviewer? Diterapkan Ibu Bapak. Kalau jumlah lebihnya tuh sekitar 10-20% masih dimaafkan. Tapi kalau sudah 50% itu dianggap tidak konsisten lagi sehingga dia akan gugur di administrasi. Di administrasi akan gugur. Jadi proposalnya nggak akan sempat dibaca itu. Metode tentunya bagaimana menjelaskan metode dengan baik sesuai dengan kebutuhan riset. Jadi ada tujuan, ada metode, ada anggaran, mestinya itu matching ya. Oke, pustaka. Ini lagi Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Misalnya publikasi jurnal internasional terindeks. Ada nomor, judul artikel, yang paling sering kosong itu peran. Perannya kosong. Di sini nama jurnal volume ada, URL-nya nggak betul. URL nggak betul apa? Begitu diklik, yang keluar bukan artikelnya, tapi yang keluar jurnalnya. Atau malah yang keluar gambar lain. Jadi asal tulis. Oleh sebab itu coba dicek, Bapak. Karena apa? Karena 35-40% penilaian proposal itu dilatar belakangi dari track record ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di profilnya dan diedit sebentar supaya mendapatkan nilai maksimal dari poin ini selain nilai substansi penelitian. Baik, Ibu Teta, saya kembalikan dulu di sini sebelum kita nanti bicara sedikit tentang pengabdian masyarakat. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Monggo. Mangga dari Bandung ya. Oke. Mana Ibu Teta? Silakan Ibu. Masih di mute. Udah. Baik, terima kasih atas paparannya Prof. Saryono. Untuk kesempatan ini tanya jawab akan saya pilih terlebih dahulu dari pertanyaan ketika peserta mendaftar. Jadi ada 3 pertanyaan, Prof. Ada pertanyaan yang hampir sama, jadi saya rangkum. Proposal seperti apakah? Proposal seperti apakah yang menjadi prioritas pendanaan? Kemudian ada Pak ini kan. Sekarang itu orang jarang. Bentar, maaf, mohon di-mute. Pertanyaan pertama adalah proposal seperti apakah yang menjadi prioritas pendanaan? Kemudian pertanyaan kedua ini dari Ibu Martiyanti. Apa skema penelitian hibah dikti yang bisa diikuti jika seorang dosen sedang studi lanjut S3? Atau apakah ada strategi lain jika memang seorang dosen tersebut belum memenuhi persyaratan? Kemudian yang ketiga ini dari Ibu Aryani, Teknik Sipil.
Dalam skema desentralisasi, apakah perguruan tinggi lebih memiliki otoritas tinggi dalam menilai dibandingkan DP2M untuk menentukan proposal diterima atau tidak? Mungkin 3 pertanyaan pertama itu dulu, Prof, yang mohon dijawab. Oke, Teta, baik. Langsung ya. Ya, baik, Prof. Proposal seperti apa yang jadi prioritas pendanaan? Yang menjadi prioritas pendanaan adalah proposal kalau nasional yang mengacu ke 9 prioritas tadi. Bidang prioritas yang ada di PIRN, yang ada di RN. Kalau yang desentralisasi tentunya yang mengacu ke Renstra, penelitian perguruan tinggi yang di step di bagian pendahuluan. Tetapi saya maksudnya mungkin ini bidang-bidang apa saja, pendidikan, ya enggak. Kalau itu tidak ada diskriminasi. Kalau proposalnya layak, tidak ada diskriminasi keilmuan pada saat direview. Oh ini bidang ini jangan didanai, bidang itu tidak ada. Yang ada adalah kalau proposalnya bagus, layak, sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh DRPM, ya sudah, nilainya akan tinggi dan dia akan didanai. Jadi artinya setelah proposal direview, tidak ada diskriminasi bidang ilmu, keilmuan, dan segala macam. Gitu. Sedang S3 skema apa? Kalau sedang S3 tentunya skema disertasi doktor, minta ketua promotornya membuat proposal untuk pendanaan riset disertasinya. Karena statusnya tidak dosen tetapi sedang belajar. Oke. Desentralisasi apakah otoritas dari DRPM atau dari perguruan tingginya? Begini, tahun sebelumnya, tahun 2018, pendanaan 2019, itu full dikasihkan ke LPPM kalau nggak salah. Ternyata di penilaian administratif itu terjadi variasi yang banyak sekali. Sehingga tahun kemarin itu seleksi administratif full di DRPM. Seleksi substansi itu kewenangannya adalah perguruan tinggi. Untuk dana desentralisasi, perguruan tinggi membuat aturan macam-macam. Ada perguruan tinggi yang sangat strict, 100% reviewer eksternal dia pakai. Ada yang begitu. Ada yang moderat, supaya menjaga netralitas, ada perguruan tinggi yang membuat satu internal, satu eksternal. Karena itu memang hak prerogatif daripada LPPM. Tetapi banyak juga yang full internal. Jadi reviewer 1, reviewer 2 internal. Kalau bisa dilakukan dengan fair dan baik, tidak ada masalah. Nanti penetapannya DRPM. Jadi nilainya masuk ke Simlet Amas, yang membuat penetapan akhir adalah DRPM. Tetapi proses mereview ada di perguruan tinggi. Kira-kira begitu, Ibu Teta. Monggo. Silakan. Baik, saya memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya langsung kepada Prof. Saryono. Mohon di-unmute jika bertanya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, saya bisa bertanya. Oh, boleh. Silakan Bu Aryani. Ya, terima kasih Bu Teta. Prof. Saryono. Ya. Ya. Saya ingin menanyakan mengenai yang penelitian terapan, Pak. Ya. Ya. Jadi yang keluarannya itu kan produk ya. 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 Nah, saya sudah punya satu paten, Pak. Ya. Patennya itu mengenai metode sistem peringatan dini banjir. Ya. Nah, jika itu akan saya gunakan, atau mungkin gini, saya minta arahan Pak, kalau untuk produk ya, misalnya seperti metode tersebut, apakah itu termasuk produk gitu? Ya. Atau harus ada yang lebih hilir lagi gitu, Prof. Ya, kasih. Baik, Ibu Aryani. Langsung ya, Bu Teta. Baik, Prof. Silakan. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki metode
sistem peringatan dini untuk banjir. Ya, betul. Metode ini apakah spesifik untuk tempat tertentu atau nasional atau internasional? Untuk nasional, Pak. Untuk nasional, jadi di mana Iya. saja bisa dipakai. Bisa. Berarti penelitiannya sudah selesai dong, Bu? Penelitian saya sebetulnya PDPT, Pak, di 3 tahun kemarin terakhir. Tapi saya mengeluarkan paten di situ. Saya menghasilkan paten. Metodenya dipatenkan sudah. Iya, betul. Metodenya sudah saya patenkan. Ya, sekarang saya akan mengajukan terapan, ya. Apanya lagi yang mau diteliti? Nah, jadi ada yang mau dikembangkan, Pak, dari kan gini, ketika yang KI pertama itu saya menggunakan threshold yang baru ya untuk sistem peringatan dini. Menggunakan apanya? Threshold, Pak, ambang batas. Oke. Threshold, jadi indikatornya gitu, indikator. Ya, indikator. Ya. Nah, kemudian di sekarang ini di satu daerah aliran sungai akan saya kembangkan menjadi seperti ada otomatisasi kayak sistem cerdas gitu, Pak. Jadi kalau yang pertama itu hanya metode ketika berbunyi alarm, ketika sampai threshold berbunyi alarm. Nah, yang sekarang ini misalnya ketiga threshold maka pintu dibuka gitu, Pak. Jadi ada tambahannya. Saya aplikasikan di beberapa bisa di beberapa tempat, mungkin sekarang di Das Citarum dulu gitu, Pak. Oke. Jadi kalau gitu, kalau untuk menetapkan apakah dia masih dasar atau terapan, Ibu ukur TKT. Sekarang jelas riset yang akan dilakukan itu adalah ingin pengembangan alat ini akan lebih berdaya guna, akan lebih sempurna, lebih baik dengan cara otomatisasi. Iya, betul. Plus uji coba di satu tempat. Iya, betul. Ya, jadi mungkin namanya tadi dikatakan secara umum di kalangan terbatas dulu, di tempat terbatas dulu. Iya. Yang kondisinya bisa kita bisa kita prediksi ya di satu tempat, mungkin untuk pindah ke tempat lain akan perlu penyesuaian lagi kan, Bu? Iya, betul kan, nanti ada peta. Ini misalnya gini, Pak, ini kan perlu mitra ya, Pak, yang untuk menggunakan mitranya kan pemerintah daerah. Ya. Nah, saya cuma bertanyanya apakah itu termasuk produk terapan gitu, termasuk penelitian terapan gitu. Nah, untuk menjawab apakah dia sudah terapan atau tidak, Ibu ukur TKT. Iya. Oke. Setelah Ibu ukur TKT, kalau saya lihat dari cerita ini sepertinya sudah masuk ke terapan. Masuk ya, Pak ya. Ya. Nah, oleh sebab itu kan perlu mitra. Iya, iya. Mitra calon pengguna hasil riset. Iya, betul. Nah, silahkan Ibu pilih penggunanya siapa ini. Iya, sudah, Pak. Ya. Nah, sudah tinggal Ibu buat proposal sesuai dengan kisi-kisi tadi. Misalnya, apa yang diminta di latar belakang, apa yang diminta di ringkasan, ikuti saja itu dulu. Mudah-mudahan itu nanti akan aman. Nanti kita coba bahas, ada contoh satu kemarin dikirim Ibu Teta, contoh proposal yang nanti coba kita lihat bersama. Itu ya, Ibu Aryani. Oke, kasih. Ya, baik. Baik, silakan kepada Bapak Ibu dosen yang lain, jika ingin bertanya, mohon di-unmute. Kami persilahkan. Tidak ada ya, Bapak dan Ibu. Kalau tidak, mungkin saya bertanya ya, Prof. Si waktu. Jadi sebetulnya kalau dosen di Unjani kan ada penelitian internal ya, Prof. Sebetulnya. Ya. Prof. Gitu. Nah, penelitian internal ini kan masuk dalam penelitian dasar. Begitu. Ya, jadi kan karena sudah banyak yang penelitian dasar. Kemudian kalau misalnya ingin submit, Prof. Dan mungkin penelitian itu sudah siap ya, Prof. Untuk diterapkan, gitu ya. Penelitian internal. Kemudian kalau ingin submit ke penelitian eksternal di Kemenristek-Brin, apakah harus masuk dulu di penelitian dasar gitu, Prof? Karena kan mungkin record-nya belum ada ya, Prof, di Kemenristek. Ya. Apakah masuk dulu di penelitian dasar, ataukah boleh submit ke penelitian terapan, tapi merefernya pada penelitian internal gitu, di ringkasan itu gitu. Oke. Mohon penjelasan, Prof. Ya. Jadi sekali lagi, usulkan penelitian berdasarkan hasil pengukuran TKT. Kalau pada saat ini sudah ada di terapan, walaupun tadinya penelitian dasarnya itu dari pendataan mana saja, silakan. Karena PT hanya melihat posisi riset saat ini. Yang penting bagaimana kita men-state apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan
dilakukan. Jadi tidak harus seperti tangga Ibu Teta. Jadi harus terdaftar dulu di DRPM, tapi enggak begitu. Yang dilihat makanya TKT alat ukurnya. Bisa saja seorang peneliti yang katakanlah dia, saya ketemu juga ya, seorang peneliti lama di perusahaan, dia meneliti di perusahaan, masuk jadi dosen, dia posisinya sudah di 6. Nggak ada masalah, nggak ditanya di mana kamu teliti, yang lain nggak perlu. Jejaknya ada di publikasi, jejaknya ada di konferensi dan segala macam. Ya, jadi rekodnya itu tadi pastilah dia walaupun dia di penelitian internal pasti dia ada publish kan itu jejaknya kan di situ yang dilihat, jejaknya kan bukan di jejak proposalnya kemana-mana, bukan gitu. Ya, oke. Berarti dilihatnya dari publikasi penulis ya, Prof? Iya. Ya, rekam jejaknya ya, Prof? Atau patennya, atau buku yang dibuat dan segala macam. Ya, bukan dari rekam jejak ketika dia submit proposal gitu ya, Prof ya? Gitu, ya. Itu kan rekam jejak itu kan publikasi, buku, ya. Bukan sumber pendanaan riset. Oh, ya. Baik. Kalau di profil kan yang dilihat kan publikasi jurnal nasional, konferensi nasional, buku, paten. Apakah pendanaannya dari mana saja? Tidak apa-apa. Oh, gitu. Baik, Prof. Ya. Baik, Prof. Bisa dimengerti. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin kita bisa lanjut ke materi kedua ya, Prof.